Halo guys, kembali lagi bersama saya di Krishna Lingga YouTube channel. Kali ini saya akan melanjutkan sharing tutorial tentang bagaimana caranya mengirimkan data AWS ke database InfluxDB. Jadi di sini saya menggunakan Node-RED seperti biasa. Jalankan dulu. Saya sudah menjalankan. Kemudian InfluxDB-nya. Dan kemudian kita buka. Nah, di sini untuk mempercepat video saya akan tampilkan flow-nya langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3, ada AWS, ada AAWS yang menggunakan FTP, dan satu lagi yang menggunakan modem T. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari yang AWS. Ini saya mengambil contoh AWS Kajen. Ini seperti biasa menggunakan node MQTT-in. Kemudian saya gunakan node JSON dengan settingan seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana tampilan data yang dikirimkan oleh AWS Kajen. Nah, ini adalah data yang dikirimkan AWS Kajen, ada cukup banyak. Dan bagaimana caranya kita mengirimkan data ini ke database InfluxDB. Di sini saya menambahkan function, nah, seperti biasa. Jadi untuk teman-teman yang belum paham bisa nonton video saya sebelumnya di playlist InfluxDB. Di sini tahapan-tahapannya. Di sini saya nama measurementnya sama, weather station. Kemudian untuk bagian ID itu bisa ambil dari sini. Nah, ini tinggal di copy path. Nah, kalau seperti itu tinggal ditambah tulisan message. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Ada site ada di sini, di station name-nya ya, tinggal di copy path. Kemudian untuk tipe dan provinsinya ini belum ada, tidak dikirimkan oleh alat, jadi saya menambahkan sendiri agar mempermudah memfilter data nantinya. Kemudian untuk model, serial number, semuanya sudah disediakan oleh alat, jadi kita tinggal ambil saja. Nah, untuk field set sendiri, jadi adalah data-data apa yang akan ditampilkan, yang kita inginkan disimpan. Jadi sini ada parameter hujan, kecepatan angin, arah, suhu, kelembaban, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada di bagian sini. Nah, ini di sini. Jadi kalau untuk nomor payload data 0, value 11 itu rain. Ini ya, nilai rain nih. Copy path. Nah, seperti itu. Kalau untuk parameter lainnya juga sama. Di sini ada nomor 3, kecepatan angin. Yang ini kecepatan angin. Intinya seperti itu, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pada bagian timestamp. Saya mengambil data time pada ini, copy path yang ini, dengan format seperti berikut. Kemudian kita akan menambahkan Z Zulu agar sesuai dengan UTC format. Kemudian bisa kita konversi menjadi unique timestamp dengan function ini. Kemudian kemudian kita susun jadi payload seperti ini. Ada measurement, tags, field. Nah, seperti ini. Jadi usahakan nama ini sama dengan nama field yang alat lainnya, agar tidak ada double field namun satu data, seperti misalnya temp itu untuk suhu, tapi nanti di alat lainnya kita tulisnya bukan temp tapi ketiknya temperatur. Jadi ini ada dua field, ada field temp dan field temperatur. Padahal itu sama-sama nilai suhu.
Oke, seperti ini. Jika sudah, kita done. Dan oke, nanti kita tutup, kita lihat hasil convert perubahannya. Nah, ini sudah dalam bentuk format yang siap dikirimkan ke database InfluxDB. Ini timestampnya dalam bentuk Unix timestamp. Ini kalau teman-teman misalnya ragu, bisa cek aja di copy value, kemudian cari Unix timestamp calculator. Nah, ini misalnya kita tinggal copy, convert. Nah, ini tanggal 28 di jam 8.35 UTC. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu AWS yang ini dulu ya, yang T dulu. Soalnya kalau yang FTP itu datanya per 10 menit, jadi lumayan lama menunggunya. Nah, ini yang T. Jadi di sini saya ambil contoh AWS Serang dengan broker itu AWS. Nah, kemudian di sini saya menambahkan node string. Jadi ini teman-teman install dulu ini node read contrib string. Kenapa? Jadi ini jika teman-teman lihat AWS dengan modem T ini mengeluarkan data dengan format JSON yang tidak valid, sehingga perlu ada modifikasi. Nah, ini saya coba contohkan dulu. Nah, ini jadi ada error karena dia tidak bisa dikonversi menjadi JavaScript object. Coba kita jadikan string. Masih sama. Oke, kita coba jangan pakai node.json dulu, kita langsung debug saja. Nah, seperti ini. Jadi datanya adalah berupa string seperti ini. Dia tuh sebenarnya ada error di bagian sini, data ini. Data habis TS ini harusnya ada tanda petik, karena tidak ada, jadi terbacanya error. Jadi saya di sini menggunakan node string yang tadi saya sudah install. Ini string. Nah, kemudian pilih menu replace all. Nah, ini. Jadi replace all-nya adalah kita akan cari bagian ini, TS.2. Jadi itu hasilnya seperti ini. Jadi saya pilih replace all, searching ini TS.2 sampai sini dia dicari, kemudian rubah dengan menambahkan tanda petik. Jadi saya ingin membuat formatnya itu adalah ada tanda petik di pada bagian tanggal dan waktu, di awal dan di akhirnya. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua kita bisa tinggal add aja lagi, atau saya tinggal hilangkan seperti itu. Yang kedua ada replace all. Saya akan searching ini titik 2, 0-nya 2 kali terus koma, karena ini di waktu ini kan. Nah, ini kemudian kita tambahkan tanda petik. Jadi hasil akhirnya yang awalnya ini, jadi misalnya saya tambah di sini ya, awalnya adalah di sini aja. Jadi yang awalnya ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi hanya di sini errornya, sehingga format JSON-nya tidak bisa terbaca. Nah, di situ. Jadi perintah node string ini saya akan gunakan untuk merubah string yang tadi, yang salah tadi. Oke. Kemudian kita coba hubungkan ke
Node.json-nya, Node.json. Kemudian kita coba baca, kita lihat. Nah, seperti ini keluar dia kan data-datanya dalam bentuk format JavaScript object. Nah ini. Nah, kemudian kita seperti biasa buat function untuk mengubah formatnya agar bisa diterima di InfluxDB. Measurement masih sama. Nah, untuk ID, site, tipe, provinsi, dan model ini di alat ini tidak ada, jadi saya membuatnya secara manual. Kemudian pada bagian field, data-data apa aja saya akan perlukan, kurang lebih seperti ini. Ada rain, wind speed, dan lain-lain. Nah, untuk ini caranya masih sama, kita tinggal ambil saja. Misalnya ini wind speed, kita tinggal copy paste. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal ditambah message. Nah, ya seperti ini kurang lebih. Begitu juga dengan parameter-parameter lainnya. Nah, ini masih ada banyak parameter lagi, cuma saya hanya mengambil parameter ini saja. Kemudian untuk field set sudah, kemudian pada timestamp, dia mengambil data waktunya di payload TS yang ini. Jadi formatnya adalah seperti ini, date, month, year, kemudian hour, minute, second. Jadi di sini kita akan pisahkan dulu bagian tanggalnya dan waktu. Jadi ini ada pemisahnya, ada spasi. Jadi kita buat datetime split, ini spasi ya. Kita pisahkan antara spasi, maka ada data tanggal dan waktu. Jadi yang kita ambil date partnya itu di datetime parts ini. Kita ambil yang 0. Kalau 0 itu adalah artinya tanggalnya, kalau 1 artinya waktunya. Karena terbagi 2 tadi kan. Kemudian kita split, pisahkan lagi. Kita ambil tanggalnya, kemudian kita pisahkan by tanda garis miringnya. Nanti akan dapat nilai DD, MM, dan Y. Begitu juga dengan kalau untuk time partnya kita ambil semua. Nah, karena sudah benar formatnya. Kemudian kita akan konversi untuk D itu kita ambil. Jadi kan kita udah split bagian ini, jadi ada D, month, years. Ada 0, 1, dan 2. Ada 3 kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pada year kita perlu tambah angka 20 karena formatnya kan harusnya Y ada 4 ya. Jadi 2024 gitu. Jadi kita tambahkan angka 20, tambah ini kan nilai 24 jadinya. Kemudian jika sudah dapat semua, kita gabungkan menjadi format seperti ini. Format akhirnya year, month, date. Ada time dan Zulu. Nah, seperti itu. Kemudian seperti biasa kita ambil dan kemudian kita konversikan time-nya menjadi Unix timestamp. Oke. Nah, kemudian pada payloadnya masih seperti biasa, ada tag-nya, field-nya. Pastikan nama-nama ini sama jika ingin dijadikan satu measurement agar field-nya tidak ada banyak terduplikasi padahal data yang sama. Oke. Nah, jika sudah, kita done dan kita coba tutup, kita buka yang ini. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah sesuai, jadi ini kita bisa masukkan langsung ke database InfluxDB. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan yang ketiga itu di AAWS yang menggunakan metode FTP. Jadi di sini saya ganti akhirnya menggunakan AAWS Dramaga karena yang sebelumnya tidak mau mengirimkan data alatnya. Ini dengan IRK blocker, ini topiknya. Kemudian Node.json dan hasilnya seperti ini. Hasil yang dikirimkan oleh alat. Kemudian
Seperti biasa kita akan konversi agar bisa dikirimkan ke database InfluxDB. Nah, ini seperti ini formatnya. Seperti biasa ada measurement, saya tetapkan weather station, ID-nya karena di data alat tidak ada ID, site, tipe dan lain-lain, saya beri manual. Kemudian ini field yang saya ambil, field setnya. Nah, ini dia didapat seperti biasa, tinggal di copy paste saja. Copy paste, diisikan, tinggal tambah message. Seperti itu. Nah, untuk timestampnya, di sini saya mengambil dari ini message payload timestamp. Formatnya seperti ini. Kemudian karena kita ingin mengubah ke format yang seperti ini, YYY pakainya strip bukan garing, ada tambahan T dan tambahan zoom. Jadi menggunakan function seperti ini. Datetime replace garis miringnya secara global, ganti dengan strip. Nah, kemudian ganti juga spasi dengan huruf T, jadi spasinya akan dirubah menjadi T dan di akhir ditambah dengan Z. Maka hasil formatnya akan seperti ini yang terakhir. Kemudian kita konversikan menjadi ke Unix timestamp. Mulai seperti itu. Kemudian ini seperti biasa, kita akan membentuk message payloadnya agar bisa dikirimkan ke database InfluxDB. Jika sudah, kita done, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini kenapa saya tidak tunggu datanya, karena lumayan cukup lama, per 10 menitan. Jadi saya sudah mengambil data yang sudah berhasil dikirim. Nah, ini bentuknya, tagsnya Provinsi Jawa Barat. Ini fieldnya, oh logtime-nya sepertinya saya salah, masih undefined. Jadi logtime-nya itu, oh tidak ada data logtime. Jadi dia tidak ada mengirimkan data suhu logger. Jadi ini kita bisa hapus. Nah seperti itu. Ini juga kita bisa hapus. Kita done. Nah, jika sudah kita deploy. Oke, sekarang sambil menunggu kita coba cek ke database InfluxDB-nya. Oh, sebentar. Kita ada kelupaan. Ini masih tampilan melihat data-datanya. Jika sudah, jangan lupa kita open node InfluxDB-nya. Kemudian kita hubungkan hasil yang sudah kita konversi sesuai dengan formatnya. Kemudian kita deploy. Ini. Nah, oke, sekarang kita coba ya lihat datanya pada database InfluxDB. Kita refresh dulu. Kemudian kita cari di sini pakai YouTube bucket, measurement-nya weather station. Nah, ini sudah ada banyak field. Nah, ini tidak ada yang duplikasi ya, baterai cuma ada satu. Arus, lithium. Nah, ini. Kemudian kita coba cek baterai lah. Nah, ini baterai itu ada, nah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 site. Itu. Jadi kalau kita bagi provinsi ada 3 provinsi. Jadi Banten itu ada 3 site, AWS, ARG seperti ini. Jawa Barat ada 1, Jawa Tengah ada 2. Oke, sekarang coba kita cek semuanya dulu ya. Nah, ini datanya, data baterainya. Oh, untuk yang ARG ini tidak ada karena tidak saya jalankan. Saya cuma jalankan 3 alatnya aja.
AWS Kajen, Serang sama AWS. Berarti saya akan filter by tipe. Nah, saya cuma jalankan AWS sama AWS. Submit. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kenapa kelihatan cuma 2, karena salah satu site-nya site Dramaga ini pengiriman datanya per 10 menit, jadi cukup lama. Jadi ini yang per menit hanya ada Serang dan Kajen, ya kan? Ini AWS Serang dan AWS Kajen. Nah, seperti itu. Jadi intinya datanya udah masuk, kita bisa filter by tipenya. Kita juga bisa dari provinsi ya. Ini kan provinsi. Modelnya apa aja? Oh, ini kalau modelnya sesuai mereknya ya. Ini site. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Sampai jumpa.